menimbulkan prasangka-prasangka dari teman-teman yang lain. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Oh ya, kita sebelum lanjut, ini kita ada libur di tanggal 14. Nah, strateginya gimana nih? Kapan kita lakukan replacement kelasnya? Mumpung ini daring gitu. Otomatis kalau saya rencana yang 28 itu saya buatkan video pembelajaran. Jadi silakan disimak sendiri-sendiri gitu. Jadi saya buat untuk beberapa kelas yang tanggal 28, tapi yang tanggal 14 kira-kira replacement kelasnya kapan gitu ya. Nanti segera diinformasikan supaya ini, supaya tidak apa istilahnya, supaya tidak terpikirkan nanti karena liburnya masih ada di 14. Nanti tolong Afan dimusyawarahkan dengan teman-teman sekiranya mau dilakukan replacement kelas online saja dan kapan waktunya yang enak dan semua bisa. Kalau memang semua masih ada perkuliahan biasanya idealnya memang malam hari, tapi malam hari tanggal berapa nanti Afan informasikan. Yang penting jangan di Kamis. Itu saya punya 3 kelas. Nanti kalau habis maghrib tambah lelah lagi ya. Gitu ya Van ya, nanti tolong didiskusikan dengan teman-temannya ya. Baik Pak. Saya tak men-setting ini charger laptop ini kadang-kadang rewel. Kita otak-atik dulu. Sebenarnya kalau nggak diperbaiki bermasalah kemudian repot ini. Why. Enggak. Oh. Bentar ya, tunggu. Udah, sebentar kita weekly question sudah disiapkan ya Pak ya? Betul ya, 7 ya? Sudah Pak. Oke, ini dia. 7. Nah, di sini ada sebuah dashboard dari Francis Bacon. Siapa yang bertanya banyak, memiliki banyak pertanyaan, akan belajar banyak dan juga mendapatkan banyak juga. Gitu. Kemudian kemarin kita sudah sehat, ilmu, sekarang beriman. Gitu. Oke, biar cepat, tidak saya atau ada yang mau berpendapat ya untuk mengukur level keimanan. Gitu. Bagaimana mengetahui bahwasanya mahasiswa itu menjadi manusia yang sudah sesuai undang-undang, yaitu poin 1 kan itu. Ini saya langsung saja ingin mengetahui pernyataan masing-masing terkait dengan level beragama gitu. Karena ini agamanya beraneka ragam, maka silakan kalian nilai kira-kira Anda beragama pada level berapa. Oke, clear ya. Saya beragama pada tingkatan titik. Pilihannya ini saya coba dalam hal ini atau definisi operasional ini saya menggunakan 7 level berdasarkan beberapa referensi. Ada 1 sampai 2 itu mungkin tingkat ritual, 3 tingkat yakin, 4, 5 mungkin kalau yang dalam kurung itu dalam istilah Islam mungkin takwa, kemudian ihsan, kemudian ada lagi intelektual. Intinya antara ritual sampai intelektual lah ya. Ada 7 range. Kalau dibahasakan dalam terminologi Islam barangkali ada level syariah, level takwa, level ihsan gitu, level intelektual. Intelektual mungkin kalau ada yang bertanya levelnya itu ulil albab gitu, yang berpengetahuan gitu. Oke, silahkan kalian identifikasi kalian itu beragama di level mana sih gitu. Nah, itu bentuk dari pernyataan dasar tentang apakah mahasiswa yang diajar di kelas ini tuh sudah sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi, yaitu di level yang poin 1. Gitu. Oke, silahkan kalian tentukan kira-kira kalian ada di mana, waktunya sampai selesai saya panggil per 3 orang seperti biasa.
Contoh jawabnya seperti ini. Bentar. Nah, misalkan level 2, level syariah. Seberapa yakin Anda dengan jawabannya? Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akan lanjut ke memanggil per 3 orang. Oke ya, kalau sudah siap-siap tampakkan dirinya dan raise your hand. Safir Nabil Faris, silahkan. Oke, sudah satu saja. Turunkan Nabil. Okta Hafiz Oki. Ini siapa nih? Oki. Loh, sebentar. Tadi hilang lagi. Okta Hafiz Oki, ya turunkan sudah. Ibra Falih Damel. Oke, oke. Bentar ya, saya jadikan ini aja. Siapa? Mana? Rama tak jadikan co-host. Nanti teman-teman yang join dengan email dan UB itu disampaikan untuk menggunakan email UB supaya tidak mengganggu perkuliahan ya. Dan kamu saya jadikan co-host. Jika ada kendala dengan email UB-nya tolong di-admit. 1, 2. Baik, Bapak. Terima kasih. Damel ada keterangan? Belum ada? Siva Praba Naila. Ali boleh turunkan. Oke, Naila boleh diturunkan, Siva boleh diturunkan. Sasa Nadif Rizka. Terus turunkan, boleh. Kemudian Zalfa Kinan Aurel. Ini Ribhi menuju kos untuk pulang kuliah kan? Bukan mau pergi jalan-jalan kan? Tidak, Bapak. Iya, mau menuju tempat kuliah lah maksudnya ya. Nadia Nashwa Deska, turunkan yang lainnya boleh. 1. Ya Nashwa, turunkan. Yesa Mufti Huzaifah. Boleh turunkan. Bilkis Tasha Afan. Turunkan. Naomi Ibnu Sam. Bilkis turunkan, akan turunkan. Oke. Oke, turunkan. Kemudian Agil Sauki. Oke, sudah. Saya ulang lagi ya yang kelewat. Syafir, Faris, Damel. Ada? Oke. Terus ada informasi Syafir kemana? Damel kemana? Damel ada problem, Pak. Ini dia konfirmasi di kolom chat. Oh gitu, oke. Tapi dia hadir. Masih problem. Syafir, ada info? Safir belum ada info masuk di saya sih, Oke. Pak. Praba, Nadif, adakah info? Mohon maaf, saya hadir, Pak. Oke. Nadif? Oh, ada. Baik. Kemudian Nadia, Deska, Naomi. Hernandeska ada. Naomi, Nadia. Nadia ada. Baik. Naomi, ada kabar? Saya udah resign, Pak. Oh, Anastasia Naomi. Oh, ini barusan. Iya, ya. Oke. Oke, baik. Sudah di closing, Afan. Aksesnya minta tolong. Silahkan kelompok 7 dan 8 bergantian
untuk kuisnya terlebih dahulu, nanti selesai kuis baru dijawab 7 dulu, saya tanggapi, 8 saya tanggapi. Seperti itu ya. Silakan jika ada review question dari 7 dan 8 bisa dilaksanakan sekarang. Kelompok 7 silakan diambil alih layar dan waktunya. Oh, sebentar. Kelompok 7. Afan, kita jadinya karena ini libur, mulai UTS pertamanya di tanggal 7, bener nggak? Setelah presentasi kelompok 9. Iya Bapak, tanggal 7. Sudah saya Oke, infokan ke nanti teman-teman setelah juga. presentasi kita coba cicil UTS-nya di 7 ya, dengan harapan nanti tanggal 21 itu bisa selesai 2 kelompok. Jadi 7 dan 21 ini kita maksimalkan untuk UTS dan ini, dan libur nanti pembahasan, ya sisa-sisa pembahasan kita selesaikan di libur lah ya. Karena banyak libur, saya baru ngeh, wah Kamis libur dan saya punya 3 kelas, jadi agak agak kaget juga ini untuk mengaturnya. Oke, kuis dulu. Punya kuis nggak kalian? Kelompok 7. Nah, silakan. Ya, silakan. Ini kelompok 7 bisa diambil alih ya untuk memberikan arahan atau apa? Baik, teman-teman boleh masuk buat kuisnya. Mohon maaf, kelompok 7 aku izin masuk. Ini kode gamenya nggak valid ya? Nggak bisa kode gamenya. Sebentar ya, kita kasih linknya di grup saja. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf. Kelompok 7 nanti dipimpin ya, dikondisikan.
ada yang memandu Okta, Hafid maupun Ibra. Setelah itu kalau sudah selesai nanti direkap di kolom chat siapa saja 3 orang pemenang atau 5 orang pemenang, terserah kalian ditentukan, nanti untuk saya catat dan letakkan nama serta kelompok berapa yang pemenangnya itu untuk bisa saya rekap ya. Iya, baik Pak. Ini sudah dimulai atau belum? Layarnya kalau mulai bisa ditampilkan ya, biar tidak sepi gitu, karena ini direkam. Belum Bapak, sebentar. Ada trouble di background-nya. Sebentar. Atau gini, kalau masih trouble 7 bisa 8 dulu. Kalau memang 7 masih menyiapkan biar tidak vakum lama ya. Silahkan diambil alih dulu Faris, Huzaifa, Oki, dan Praba duluan deh kuisnya jika memang 7 masih ada kendala teknis. Oke, baik Bapak. Gitu ya. Kelompok 7 gimana? Apa mau diambil alih dulu? Nah, itu oke tuh. Nah, biar tidak wasting time. Oke, sebentar Pak. Izin share screen ya Pak.
bisa share screen-nya plus suara laptop nggak kalian ini? Kok biasanya di kelas berbunyi, ini kok diem gitu. Sebentar Pak, saya coba dulu. Sharing apa? Bentar ya. Contoh nih. Nah itu di apa? Also share tab audionya itu diklik kalau kalian mau ini supaya ini. Baik Pak. Also share tabs audio. Nah itu. Misalkan nih contoh ya. Ya. Contoh saya bajak dulu kalian nih. Klik. Nah ini saya ambil alih. Ini kalau saya putar videonya bersuara, dia bersuara. Ada suaranya. Ada Pak. Nah ya, jadi tipsnya ketika share itu jangan lupa share audionya dinyalakan biar masuk. Oke, baik Bapak, sebentar. Oke, nah biar tidak apa ya sepi gitu. Hmm. Oke, kalau di posisi share screen yang bagikan untuk peserta masuk, sepertinya nggak ada suaranya deh Pak. Nanti ya kalau sudah play ya. Iya, kalau sudah play baru ada Oke, suara. ya yuk. Nah itu, kalau ada kendala itu bisa di copy paste tuh. Oke ya. Yang penting konfirmasi aja yang kendala-kendala off cam ya, jaringan atau apa biar tidak ada prasangka-prasangka dari kita. Teman-teman udah pada masuk belum ya? Gimana Uzaifa? Belum ada ini suaranya ini yang kamu Sudah share. Pak, sebentar. Tapi di yang berbeda, tab berbeda.
Aku juga poin karena tadi oke, karena kayaknya udah hampir terpenuhi semua nih, satu dua tiganya aku end. Ini udah isi. Jadi, tolong direkap, letakkan di kolom chat ya, Baik Pak. nama dan kelompoknya. Teman-teman yang juara boleh ya izin untuk mengisikan namanya di kolom chat juga. Karena untuk Ava, Siva, aku kurang tahu mungkin nama lengkapnya siapa. Terima kasih. Oke, thank you kelompok 8. Silahkan 7. Nanti jika ada reward diserahkan di kelas saja supaya lebih ada dokumentasinya ya. Baik Bapak. Bagaimana kelompok 7? Bisa? Izin konfirmasi Pak. Ya, bagaimana? Ini masih ada trouble Pak. Sebentar kami. Belum siap. Masih dibuat. Kemarin udah sempat dibuat, cuma ini nggak tahu. Oh gitu. Oke, ya sudah. Jika masih ada kendala, bisa kelompok 8 menanggapi terlebih dahulu barangkali sambil menunggu kelompok 7. Oke ya, kelompok 8 boleh menanggapi terlebih dahulu pertanyaannya sambil kita nunggu kesiapan kelompok 7. Nanti jika kelompok 8 sudah menanggapi, kelompok 7 belum, saya akan menanggapi dulu sambil menunggu juga. Oke, gitu ya. Ya, silakan Bu Saifa ditanggapi terlebih dahulu.
Jadi saya akan tanggapi setelah kalian. Oke, baik Bapak. Izin share screen lagi ya Pak. Ya, share screen. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 izin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah diberikan dari kelompok-kelompok lainnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Anastasia. Jika valens hanya dibagi berdasarkan sisi positif dan negatif, ya apakah itu cukup untuk menjelaskan emosi yang kompleks seperti nostalgia, yaitu senang tapi sedih gitu. Nah, untuk jawabannya dari saya, tidak sepenuhnya cukup. Skala valens yang positif dan negatif memang merupakan fondasi penting dalam memahami emosi. Namun, ia memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan emosi kompleks seperti nostalgia yang secara bersamaan mengandung kesenangan dan juga unsur kesedihannya gitu. Nah, tapi untuk menjelaskan konsep ketika emosi itu datang pada saat nostalgia dan juga emosi kompleks sejenisnya, itu dibutuhkan model yang lebih luas ya, seperti model 2 dimensi yang bukan dan juga bukan hanya satu skala saja seperti yang dilakukan oleh model valens. Nah, dimensi pertama itu bisa kita lakukan dengan mengukur intensitas arousal, yaitu seberapa kuat emosi itu dirasakan, dan dimensi kedua bisa mengukur valensinya, yang mana seberapa positif atau negatif dari emosi tersebut hadir gitu. Nah, dalam model 2 dimensi ini, nostalgia itu akan digambarkan sebagai emosi dengan arousal tinggi, dengan valensi yaitu positif dan negatifnya itu yang sama-sama aktif, jadi bukan netral. Jadi bisa dibilang untuk menjawabnya kurang lebih itu kita butuh untuk melakukan menggunakan model yang lebih luas lagi gitu loh. Jadi nggak bisa hanya menggunakan valens saja. Kurang lebih seperti itu dari saya. Apakah ada pertanyaan lanjutan dari Anastasia? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tetania yang intinya itu bagaimana kita dapat menentukan batasan yang jelas antara emosi yang berfungsi sebagai pemicu keputusan yang baik dan emosi yang menjadi bias kognitif yang merugikan. Jadi jawabannya itu batas antara emosi yang membantu dan yang menjadi bias terletak pada apakah emosi tersebut masih diolah dengan logika atau langsung mendorong tindakan. Emosi yang baik berfungsi sebagai sinyal awal, sedangkan emosi menjadi bias ketika menguasai keputusan tanpa pertimbangan. Misalnya itu kayak rasa takut saat harga saham turun bisa membantu jika membuat investor meninjau ulang analisis sebelum bertindak, tetapi menjadi bias ketika langsung panic selling tanpa pertimbangan. Begitu juga euforia bisa mendorong kepercayaan diri untuk mengambil peluang, namun menjadi bias jika membuat seseorang overconfidence dan membeli aset secara berlebihan tanpa analisis. Mungkin itu jawabannya dari Tania. Apakah ada tanggapan? Sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya bisa dijawab oleh teman saya. Oke, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Damel. Jadi pertanyaannya tadi sempat dibahas bahwa emosi bersifat menular secara sosial. Di era media sosial dan platform seperti X dan TikTok, kecepatan penularan emosi meningkat secara eksponensial. Apakah ini menciptakan masalah baru pada pasar keuangan yang belum pernah ada sebelumnya? Bagaimana regulator seperti OJK atau Bank Indonesia seharusnya merespon fenomena ini? Jadi
Jawaban dari saya ya, media sosial menciptakan masalah baru karena emotional contagion ini menyebar dalam hitungan detik ke jutaan orang sekaligus. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, jadi ini bisa memicu volatilitas pasar ekstrim hanya karena sentimen viral bukan fundamental. Jadi untuk respons OJK atau Bank Indonesia, yang paling realistis adalah memperkuat literasi keuangan digital, memantau sentimen pasar secara real time, dan memperketat regulasi terhadap konten investasi yang menyesatkan di platform digital. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Berikutnya akan dijawab oleh Faris. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syakira, yaitu dalam kasus panic selling, menurut kalian, apakah kesalahan terletak pada emosi itu sendiri atau pada ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi? Dalam kasus panic selling itu, kesalahan utamanya bukan pada emosi itu sendiri, melainkan pada ketidakmampuan individu dalam mengelola emosi tersebut. Seperti rasa takut sebenarnya merupakan respon yang wajar dan bahkan penting sebagai sinyal adanya risiko. Namun masalah muncul ketika rasa takut itu tidak dikendalikan dan langsung mendorong tindakan tanpa melalui proses analisis. Dengan kata lainnya, emosi hanya menjadi pemicu saja, sedangkan keputusan yang keliru terjadi karena individu gagal mengolah emosi dengan logika dan strategi yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Syakira? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Samuel yaitu jika otak manusia sendiri sering secara alami itu menggabungkan emosi, penalaran dan respon tubuh untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam kondisi tidak pasti, seperti dalam keadaan tertekan, mengapa justru dalam banyak keputusan penting seperti investasi atau keuangan, emosi sering dianggap sebagai sesuatu yang harus ditekan agar keputusan menjadi rasional? Berani emosi itu sering dianggap perlu ditekan dalam keputusan investasi bukan karena emosinya itu buruk, tetapi karena dalam prakteknya secara langsung, emosi itu cenderung muncul secara cepat, otomatis dan sulit dikontrol gitu. Sehingga seringnya itu mendominasi penalaran secara teorinya. Tetapi otak kan menggabungkan emosi dan juga reasoning untuk membantu membuat keputusan gitu ya. Terutama dalam kondisi tidak pasti. Dan bahkan otak tuh bisa membuat keputusan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun pada kondisi real time-nya atau kenyataannya di pasar keuangan itu kan penuh tekanan, volatilitas dan pengaruh sosial seperti takut dan juga rasa euforia atau rasa senang yang lebih berlebihan yang memicu bias seperti panic selling dan overconfidence sehingga keputusan menjadi tidak rasional. Nah, karena itu dalam praktik investasi, emosi itu sering dianggap harus ditekan, padahal yang lebih tepat harusnya kita lakukan itu adalah emosi itu perlu dikendalikan dan diseimbangkan dengan reasoning, bukan dihilangkan, agar tetap sebagai pendukung keputusan bukan pengganggu. Kurang lebih seperti itu dari Samuel. Apa ada yang ingin ditambahkan? Oke, sudah terjawab. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Samuel. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin akan dijawab oleh Praba ya. Pertanyaannya ini, terdapat hal positif dan negatif dari emosi dalam konteks investor itu. Lalu apakah emosi lebih sering membantu atau merugikan dalam pengambilan keputusan gitu? Mungkin menurut teori yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya emosi itu dalam konteks investor itu mempunyai sisi positif maupun negatifnya gitu. Namun dalam prakteknya sendiri emosi lebih sering merugikan dibanding membantu gitu. Dikarenakan memang meskipun emosi itu dapat mempercepat dalam pengambilan keputusan dan membantu dalam kondisi informasi yang kompleks, emosi juga bersifat cepat gitu. Dan otomatis sehingga mudah mendominasi logika manusia gitu. Dan akibatnya pada investor cenderung melakukan panic selling saat takut atau overconfidence gitu, di saat sedang euforia yang berujung pada keputusan yang tidak rasional. Oleh karena itu, emosi sebenarnya tetap penting, tetapi
Jika tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya lebih sering menimbulkan bias dan kerugian untuk investor itu sendiri. Makanya penting di saat kita mau ngambil keputusan, diusahakan sewaktu emosi kita itu stabil, supaya kita bisa berpikir jernih dan kita dapat mengambil keputusan itu sesuai dengan harapan awal kita gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin dari Najib, apakah ada follow up pertanyaan atau bagaimana? Oke, mungkin Nadif sedang berhalangan gitu untuk hotmic. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Huzaifah sebagai moderator. Baik, sekian saja jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya diajukan oleh teman-teman sekalian. Baik, oke, thank you Zaifah. Kelompok 7 siap atau belum untuk kuisnya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Oke, silakan kuis dulu deh. Ya, Pak, izin share screen ya, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman boleh masuk ke dalam kuisnya.
waktunya bisa disingkat nggak? Mas sekali ternyata. Dibuat oke, sudah. Afan, nanti untuk yang kelompok 8 kap pemenangnya kamu kirim aja ya. Kalau saya lupa mencatat. Permisi Bapak, untuk pemenangnya dibacakan atau saya tulis di kolom? Langsung aja ditulis kolom chat seperti miliknya Huzaifah itu ya. Baik Pak. Oke. Nah, kelompok 7 langsung menanggapi terlebih dahulu pertanyaannya. Baru nanti kalian dulu. Silahkan bergantian Ibra, Okta, Hafiz. Gitu.
sini saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan Zaifa, yaitu sebentar ya. Yaitu jika overconfidence adalah efek kognitif yang sistematis dan sulit dihilangkan, apakah mungkin seorang investor benar-benar terbebas dari bias ini? Apa langkah efektif yang bisa dilakukan? Nah, menurut saya hampir tidak mungkin investor benar-benar bebas dari bias overconfidence, karena itu merupakan bagian dari cara manusia berpikir. Bahkan investor berpengalaman pun masih bisa terlalu yakin terhadap kemampuan dan prediksinya sendiri. Nah, langkah paling efektif itu bukan dengan cara menghilangkan bias tersebut, tetapi dengan cara mengendalikannya, dengan disiplin dalam mengambil keputusan seperti melakukan diversifikasi, menetapkan batas risiko, mengevaluasi kesalahan investasi, dan terbuka terhadap pendapat yang berbeda. Dengan begitu, keputusan investasi itu menjadi lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan kepercayaan diri yang berlebihan. Apakah sudah menjawab, Zaifa? Sudah cukup menjawab, Ibra. Makasih. Baik, untuk pertanyaan Faris, bagaimana seorang investor dapat secara objektif mengukur gap miskalibrasi dalam dirinya sendiri jika otak secara alami memiliki mekanisme pertahanan ego untuk menolak koreksi? Nah, untuk mengukur ego miskalibrasi secara objektif, investor itu tidak bisa hanya mengandalkan perasaan, karena ego cenderung menolak kesalahan. Solusinya adalah menggunakan pendekatan berbasis data. Yang pertama itu, ubah opini menjadi probabilitas, lalu bandingkan dengan hasil aktual menggunakan konsep calibration. Kedua, catat semua prediksi dalam prediction journal agar terhindar dari hindsight. 3. Ukur secara kuantitatif dengan brief score untuk melihat seberapa jauh keyakinan kita dari realita. Untuk terakhir, bandingkan dengan benchmark dan cari pendapat yang berlawanan untuk menghindari bias seperti confirmation bias. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Syauki. Seberapa besar pengaruh overconfidence dibandingkan emosi dalam menyebabkan kesalahan keputusan finansial? Nah, overconfidence dan emosi sama-sama berpengaruh besar terhadap kesalahan keputusan finansial. Tapi overconfidence sering menjadi pemicu utama karena membuat investor merasa terlalu yakin terhadap kemampuan dan analisisnya sendiri. Akibatnya, mereka itu cenderung meremehkan resiko, terlalu sering bertransaksi atau mengabaikan informasi penting. Sementara itu, emosi seperti takut dan serakah biasanya mempengaruhi keputusan dalam situasi tertentu. Misalnya saat pasar turun drastis atau sedang naik tajam, jadi overconfidence lebih bersifat jangka panjang dan sistematis, sedangkan emosi sering muncul karena situasional. Keduanya itu saling berkaitan dan menyebabkan keputusan investasi itu menjadi tidak rasional. Apakah sudah menjawab, Syauki? Syauki? Baik, selanjutnya lanjutkan dengan rekan saya. Untuk pertanyaan dari Muhammad Prabalintang, kalau overconfidence dianggap merugikan investor, kenapa dalam praktiknya banyak investor tetap merasa percaya diri berlebih meskipun sudah pernah rugi? Nah, meskipun overconfidence itu merugikan, investor itu tetap mengalami karena cara kerja psikologis manusia. Pertama, adanya self-attribution bias. Investor cenderung menganggap keuntungan itu berasal dari skill, sementara kerugian dianggap karena faktor eksternal. Jadi, kepercayaan diri tidak benar-benar turun. Yang kedua, insight bias membuat investor merasa seharusnya sudah tahu.
sehingga kegagalan tidak benar-benar dianggap sebagai kesalahan prediksi. Lalu yang ketiga, pengalaman rugi sering dianggap sebagai kasus khusus, bukan pola. Ini diperkuat oleh confirmation bias, di mana investor lebih fokus pada informasi yang mendukung keyakinannya. Yang terakhir, dalam kondisi tertentu, overconfidence justru memberi dorongan psikologis untuk tetap berani mengambil keputusan, sehingga cara emosional itu dipertahankan meskipun tidak rasional. Apakah sudah menjawab, Praba? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Najwa. Dari materi tentang bentuk overconfidence itu overestimation, overprecision, dan overplacement. Dari bentuk overconfidence tersebut, mana yang paling berperan dalam mendukung perilaku bahwa banyak investor itu terlalu aktif dalam melakukan trading. Nah, menurut kami untuk ketiga bentuk overconfidence tersebut, overprecision atau keyakinan yang berlebih terhadap suatu prediksi adalah yang paling berperan dalam mendukung perilaku overtrading tersebut. Nah, investor yang merasa bahwa dirinya overprecision itu cenderung mengabaikan yang namanya margin of error, sehingga mereka itu merasa yakin untuk dengan waktu dan arah pergerakan pasar yang kemudian bisa memicu transaksi berulang. Namun overtrading ini kan jarang muncul hanya karena proses overprecision saja, tapi didukung oleh bentuk-bentuk overconfidence yang lain. Mereka itu saling memperkuat secara sistematis. Nah, overestimation itu membuat investor merasa bahwa kemampuan analisis mereka itu luar biasa, namun overplacement itu meyakinkan mereka bahwa mereka itu lebih pintar di atas rata-rata. Nah, dan kemudian overprecision ini akan memberikan dorongan terakhir untuk bertindak tanpa diverifikasi. Nah, ketika ketiganya bekerja sama, investor itu terperangkap dalam lingkar setan yang mereka merasa jenius saat untung, kemudian mengabaikan kesalahan saat rugi. Lalu mereka terus melakukan trading hingga return bersihnya itu anjlok karena biaya transaksi dan resikonya itu tidak terkelola. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Yesayu, jika pasar dipenuhi oleh market noise dan informasi yang bias, apakah overconfidence dapat dianggap sebagai penyebab utama atau justru sebagai respon adaptif investor dalam menghadapi ketidakpastian informasi? Nah, untuk itu overconfidence itu nggak bisa dianggap sebagai respon yang adaptif terhadap market noise atau informasi yang bias, karena justru ia itu memperbesar kesalahan, bukan menyaring ketidakpastian di overconfidence itu. Investor yang adaptif dan dalam kondisi informasi yang tidak sempurna itu biasanya lebih hati-hati dalam mencari konfirmasi tambahan atau informasi tambahan dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, overconfidence itu membuat investor itu terlalu percaya diri, terlalu percaya pada penilaian diri sendiri, sehingga mereka merasa malah menguatkan sinyal lemah dan mengabaikan resiko-resiko yang nyata. Nah, meski demikian, kepercayaan diri dalam kadar yang tertentu itu masih tergolong normal, tapi kalau berlebihan itu bisa menyebabkan masalah. Dan kalau masih dalam kadar normal, itu bisa membantu pengambilan keputusan, terutama ketika tidak ada informasi yang sepenuhnya pasti dalam pasar. Nah, batas amannya itu adalah ketika keyakinan mereka itu masih sebanding dengan bukti atau akurasi historis yang ada di pasar, sehingga ia masih terbuka untuk melakukan koreksi gitu. Nah, overconfidence ini mulai membahayakan ketika investor itu menolak untuk belajar kesalahan, mengabaikan sinyal peringatan dari pasar, terus merasa bahwa setiap keberuntungan adalah hasil keahlian mereka. Nah, dalam pasar yang penuh dengan noise, sinyal yang paling rasional itu justru bukanlah kepercayaan diri yang berlebihan, melainkan disiplin dan rendah hati, serta ketelitian
dalam sistem investasi yang telah teruji, begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab. Terima kasih banyak. Baik. Sekian sesi kuis dari kami serahkan kembali kepada Pak Amin. Oke, terima kasih. Ada misinformation ya, ternyata kelompok 6 belum tuh. Ya tadi sudah, oke 78 beres nih. Gimana informasinya kok tidak sesuai? Baiklah, saya tanggapi dengan cepat ya. Benar ya, ini kelompok 6 konfirmasi katanya belum. Saya juga agak lupa. Mana kelompok 6 perwakilan Rizka Sifa Naila? Saya belum menanggapi sama sekali atau hanya sisa dikit? Belum, Bapak, belum sama sekali. Wow. Oke. Baiklah. Cepat aja karena ini direkam juga. Okta dalam praktik investasi ini konteksnya adalah pasar modal gitu ya. Karena investasi kalau dijelaskan secara umum nanti tanya aja kelas saya yang manajemen investasi karena saya memiliki gambaran yang berbeda dengan definisi awam atau definisi yang lebih umum. Saya di materi pertama itu tanya aja ke Alfi dan kawan-kawan mendefinisikan investasi adalah produksi barang dan jasa, bukan hanya konsumtif dan sebagainya. Dan di sana saya jelaskan sekilas bahwasanya perdagangan di pasar sekunder itu tidak investasi melainkan lebih kepada the biggest casino atau veritable casino, mengacu kepada peraih Nobel Bapak Maurice Allais. Beliau mengatakan Wall Street is the veritable casino, singkat cerita seperti itu. Intinya perdagangan di pasar modal atau di pasar sekunder bukan primer itu malah seperti kasino menurut beliau. Kalau beliau adalah peraih Nobel berarti levelnya, keilmuannya lebih tinggi dibanding profesor. Karena profesor sendiri lusinan jumlahnya, tapi peraih Nobel di bidang ekonomi setahun itu paling segelintir orang dan tidak semua orang profesor itu bisa mendapatkan peraih Nobel ekonomi. Nah, beliau kata-katanya aja seperti itu. Berarti kalau Wall Street saja veritable casino, maka Wall Street adalah capital market. Capital market adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar sekunder yang diperdagangkan. Nah, berarti bukan investasi dong kalau mengacu kepada definisi yang saya tuliskan di mata kuliah dan juga insya Allah buku investasi nantinya. Jadi kalau saya tanggapi, anggaplah secara awam yang dilakukan itu investasi nih. Mana yang lebih menguntungkan? Otomatis yang sehat adalah yang kalian menggunakan produknya, kalian beli produknya, dan itu pesan juga dari para OJK. Belilah saham yang Anda itu menggunakan produknya dan puas. Contoh, kita menggunakan produknya Mayora, Anda makan mie-nya Mayora, Anda pakai produknya Temposan, merasa cocok, ya sudah beli. Itu familiarity bias yang baik. Ya. Kalau yang tidak baik adalah Anda merasa familiar, tapi kenyataannya familiarity itu karena omongan orang, karena pengaruh orang, atau bukan herding, lebih ke framing misalkan. Jadi Anda, Okta itu familiar karena framing gitu. Karena sering diucapkan orang. Kenal bukan karena mengenal sendiri, bukan experience, tapi merasa familiar karena ucapan gitu loh. Nah itu saya rasa familiar yang bias, yang merugikan. Jadi sarannya adalah jika Anda menggunakan produknya, Anda puas dengan itu dan familiar dengan produk itu, maka itu familiarity yang bagus. Daripada orang bilang, oh Unilever itu blue chip, menguntungkan, bla 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 gitu kan. Tapi nggak pernah pakai produk Unilever, tidak pernah merasakan manfaatnya. Maka familiarity itu hanya berbasis framing. Jadi Anda familiar dengan itu karena ada efek framingnya, ada pengaruh orang lain. Gitu ya, Okta? Cukup ya? Jadi seperti itu tambahannya. Misalkan, Pak, Goto itu kok merugi gitu kan? Kok keuntungannya dari IPO dengan sekundernya turun gitu. Ya, itu ada sentimen-sentimen pasar. Tapi ketika kita melihat, kita menggunakan Gojek, Gojek masih beroperasi, jumlahnya tidak berkurang, kita selalu langganan GoFood, berarti kan masih ada income, masih generating income. Kecuali dicek apakah banyak utangnya, apakah terlalu besar capital structure dari debt-nya gitu kan. Capital structure itu komposisi permodalannya ternyata diperoleh dari debt, di mana beban utangnya tinggi sehingga debt rasionya tidak sehat. Nah itu beda lagi, itu sudah masuk analisis yang arah fundamental. Tapi kan familiarity
apakah lebih familiar? Nah, dengan Anda melihat laporan keuangan, melihat laporannya, mengenali, itu juga bisa menjadi sebuah familiarity, bukan hanya apa istilahnya, bukan hanya analisis fundamental, tapi dengan Anda kenal, tahu, terus mengetahui secara mendalam tentang laporan keuangannya, berarti itu bisa menjadikan diri kita lebih familiar gitu, dibanding produk lain yang tidak. Yang normatifnya memang kita atau kalian jika ingin membeli suatu saham itu sebaiknya membaca prospektus, itu normatifnya. Tapi di era yang modern ternyata herding behavior, pengaruh influencer itu lebih kuat dibanding normatif yang harusnya masing-masing dari kita itu membaca prospektus sebuah perusahaan sebelum membeli sahamnya atau meletakkan dana pada perusahaan itu atau menyertakan modal kan gitu ya. Itu untuk Okta ya, saya rasa cukup, nanti khawatirnya tidak cukup waktunya. Kemudian untuk Hafiz. Oke. Hafiz, ecological rationality, frugal heuristic dapat menjelaskan bahwa penggunaan Oke, pertanyaannya adalah menjelaskan yang ditanyakan ecological rationality yang mana ini? Saya khawatirnya nanti salah. Di mana itu? Ecological. Kok ada hubungannya dengan alam-alam? Yang dimaksud ecological yang mana? Yang di mana itu? Ada materi irrational and adaptation, Pak. Turun, atas, bawah? Masih turun, paling bawah, sebelum alam. Yang mana? Satu slide di bawahnya lagi. Oke. Maksud ini yang saya agak garis bawah ya. Sesuai lingkungan itu gimana itu? Maksudnya kemarin. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, itu kah yang dimaksud lingkungan? Lingkungan Iya, dalam Pak. arti alam atau lingkungan dalam arti apa istilahnya environment, keadaan sekitar atau budaya setempat, yang mana ekologi kali ini? Yang Kalau eko ini environment, Pak. bukan Environment. alamnya, bukan tumbuh-tumbuhannya, bukan. Bukan. Oke, baik, paham, baik. Kemudian yang satunya frugal, frugal biasanya sederhana tentang apa namanya, gaya hidup yang tidak hedonis. Biasanya frugal mengarah ke sana sih, lebih kepada modest gitu kan. Oke, terus pertanyaannya adalah bagaimana konsep ini dapat sebenarnya itu bukan sebuah konsep ya, artinya ada sebuah temuan atau sebuah pendapat yang mengatakan shortcut ini bukan kritik ya. Shortcut itu adalah sebuah kenyataan atau istilah yang ada yang terjadi di masyarakat, sehingga keadaannya kalau menurut saya kita belajar ini untuk mengetahui, oh ada loh pikiran-pikiran shortcut. Nah, apakah akan digunakan untuk melengkapi, mengupdate, mengupgrade, atau justru menyerang traditional finance, itu terserah nanti bagaimana pakar menggunakannya. Intinya keberadaannya ada tentang heuristik. Bahwasanya traditional finance harusnya mengupdate, menambah variabel-variabel, tidak hanya ceteris paribus menganggap yang lain tidak berpengaruh, padahal kenyataannya ada pengaruh. Nah, salah satunya ini tadi. Ada beberapa orang yang mengatakan ecological rationality, artinya apa? Ini lebih mengarah kepada green economy, di mana orang lebih peduli dengan lingkungannya kalau ekologi ungkapannya. Tapi kalau memang hanya apa istilahnya itu sesuai dengan pada umumnya, itu mestinya bukan ekologi. Ekologi ini kalau dari bahasanya biasanya lebih ke ekologi, intinya untuk alam, untuk green economy. Investasi yang mengacu kepada green banking. Kenapa ada green banking? Karena bank dipaksa secara otoritas untuk hanya membiayai perusahaan yang ada tanggung jawab sosialnya di bidang lingkungan, atau mengalokasikan sejumlah dananya untuk pertanggungjawaban
mempertanggungjawabkan atas kerusakan lingkungan atau perbaikan lingkungan, itu ekologi. Biasanya ini ada di negara-negara maju sih. Negara berkembang ini surganya apa istilahnya ya, junk corporation, berarti korporasi yang tidak lolos green economy atau tidak lolos green standard, sehingga mereka beroperasi di negara-negara berkembang. Negara maju itu biasanya lebih ke ekologikal, tapi kalau negara berkembang jarang ya, bahkan sampah aja diimpor kan gitu. Kemudian bagaimana menjelaskan keputusan yang salah? Ya memang sih, memang tidak selalu salah, tapi dalam hal ini yang menyalahkan itulah yang menjadi problem. Kenapa di kacamatanya traditional finance, keputusan yang melibatkan di luar logika berpikir, alias memasukkan tentang berpikir cepat, mengambil keputusan secara singkat, itu malah disalahkan. Nah itu, jadi salah hanya di kacamatanya para pakar tradisional finance barangkali ya. Karena apa? Hal ini menyimpang dari asumsi yang mereka bangun. Apakah asumsi yang dibangun itu selalu benar? Belum tentu. Belum tentu. Jadi apa yang kita pelajari di ekonomi itu adalah produk pemikiran dari para tokohnya. Kalau kalian belajarnya adalah ekonomi kapitalis, ya berarti kalian mempelajari produk pemikiran para pakar kapitalis. Ketika kalian belajar ekonomi sosialis, ekonomi komunis, berarti kalian sedang mempelajari produk pemikiran para pakar di bidang itu. Anak-anak ekis berarti mereka mempelajari produk pemikiran para cendekiawan muslim, kan gitu. Sehingga menyalahkan atau tidak sesuai itu sesuai dengan kacamatanya. Di sini diasumsikan salah di kacamata mereka. Tapi dalam kacamata behavioral finance, ya itu tidak salah. Di dalam kacamata fenomenologi, ya itulah fenomenanya, kan gitu. Karena apa? Kita memasukkan aspek psikologis di dalam pengambilan keputusan. Bahwasanya manusia itu memiliki aspek psikologis, bukan robot yang hanya berdasarkan asumsi rasionalitas yang dibangun, kan gitu. Karena rasionalitas itu dibangun, misalkan manusia itu tidak memiliki kemauan, keinginan, maka kita itu apa bedanya dengan robot? Di mana robot hanya berpikir 0 dan 1, binary number, ya tidak kan gitu. Kemudian bisa lebih efektif, betul. Dalam kondisi tertentu memang lebih efektif dibanding analisis rasional yang kompleks. Itu saya sepakat, karena memang terkadang kita diminta untuk memberikan tanggapan yang cepat, gitu. Tanggapan yang cepat, respon yang cepat. Contoh, ketika ada orang mau kecelakaan, nunggu mikir atau langsung gerak nolong, kan gitu. Nah, itulah rasional yang cepat. Ketika kita kesetrum, apakah langsung kita tarik atau didiamkan aja? Itu kan juga keputusan-keputusan yang butuh pengambilan keputusan yang segera. Tidak bisa, contohnya pemain bola. Kalau pemain bola itu dimainkan oleh algoritma, ya nggak seru, karena skill mereka, gerakan mereka itu harus natural. Kadang-kadang, contoh nih misalkan, Liga Inggris papan bawah, secara rasional nggak akan menang dengan papan atas, tapi kenyataannya ada yang menang, ada yang kalah. Di atas kertas mereka menang, kan nggak rasional. Misalkan top 4-nya Liga Inggris tiba-tiba kalah sekarang, berantakan. Apakah itu rasional? Enggak rasional, karena kalau kita berpikir rasional, para pemainnya, permodalannya menang mereka. Komposisi pemainnya, anggaplah top 4-nya itu kalau nggak salah Liga Inggris zaman dulu itu kan MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal ya, top 4-nya itu. Sekarang di era yang serba canggih ini sepertinya tidak rasional lagi top 4 itu. Sudah tidak menjadi sebuah rasional. Karena apa? Ya dinamis. Dunia itu dinamis, dunia bergerak. Nah, seperti itu, seperti halnya saham. Saham yang dulunya besar tidak menurut rasional para pemikir tidak bangkrut. Amerika itu enggak, Lehman Brothers itu tidak mungkin bangkrut karena sangat bagus. Tapi kenyataannya bangkrut kan Lehman Brothers. Apakah rasionalitas bisa menjawab hal-hal seperti ini? Kan nggak bisa. Ternyata di dalamnya ada heuristik keputusan-keputusan orang yang lebih mengedepankan kepentingan individunya dibanding, atau bahasanya agensi problemnya itu lebih mendominasi dibanding keputusan rasional. Itu yang terjadi di krisis 2008. Jadi ternyata ekologikal, apa yang dianggap benar oleh pada masanya, anggaplah ekologikal ini adalah keputusan, para broker itu kan menjual subprime mortgage, itu kan ecological rationality. Nyatanya malah men-trigger sebuah krisis. Berarti
heuristik yang seperti ini atau satu orang yang berpikir cepat untuk oh ini nggak masuk akal, itu malah benar kadang-kadang. Nah itu ya contoh dari Hafiz, saya rasa saya cukupkan di situ ya, khawatir waktunya tidak cukup nanti. Kemudian ke Ibra, semoga 67 selesai sih. Kita target sampai 7.20 ya, maksimalnya 7.15 lah ya. 7.15, 7.20 lah, secukupnya waktu. Oke, dapat saling berinteraksi. Nah, kalau menurut saya sih sangat mungkin ya berinteraksi di dalam tubuh manusia terutama ya. Jadi ini adalah term-term istilah, bahkan semua yang ada di behavior yang kita bahas ini, kalau menurut pendapat saya itu bisa mempengaruhi, tinggal kita kelompokkan. Oh, bagi saya anchoring 20% berpengaruh. Bagi saya heuristik 2% misalkan. Bagi saya base rate neglect itu terjadinya 3%. Jadi tinggal kita gambarkan. Artinya gini, bentar-bentar. Kalau gambaran saya adalah gini. Bisa jadi semua yang kita bahas tentang temuan-temuan pakar itu, ini anggaplah ini manusia nih, Ibra. Bisa jadi kalau kita pecah-pecah potongan kuenya, oh saya itu ini Pak terlalu didominasi dengan anchoring. Berapa persen? Let's say 20. Framing, bisa jadi framing itu pengaruhnya kecil. Bisa jadi pengaruhnya heuristik itu hanya 5%. Jadi bisa jadi gambaran saya semua yang ada ini memiliki pengaruh yang dikit-dikit gitu. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi misalkan gini. Contoh di awal pertemuan saya pernah bertanya worldview. Gara-gara saya tanya worldview, bisa jadi ada yang, oh saya sudah tahu tentang worldview. Pak Amin ketika membahas worldview itu hanya mempengaruhi saya sekitar 20%. Tapi misalkan bagi orang yang belum pernah tentang worldview, ternyata apa yang saya sampaikan itu berpengaruh 90%. Bisa jadi. Nah, jadi bagi seorang individu, di mana manusia itu bukanlah robot dan bukan makhluk yang bisa diatur, di mana kalau saya pinjam istilahnya gini, dalam kerumitan pemikirannya Adam Smith di akhir bukunya Wealth of Nation yang jarang kalian bahas, nanti ada moral sentiment. Di akhir hayatnya ternyata Adam Smith itu mengakui adanya Tuhan, sehingga dalam bukunya dia bilang invisible hand. Berarti keinginan membeli, keinginan produksi, walaupun di awal bukunya dia bilang penjual daging itu tidak mungkin menjual daging karena kebaikannya, tapi di akhir dia bilang bahwasanya pasar ini selain harga selera ada invisible hand. Di dalam bukunya Al-Ghazali dikatakan invisible hand itu, saya nggak tahu duluan mana ya secara periode. Al-Ghazali di dalam bukunya Al-Amwal, beliau mengatakan manusia itu selain kehendaknya sendiri ada takdir atau digerakkan oleh Allah kan gitu. Kalau di Al-Ghazali, kalau di Elon Musk yang beliau itu ateis, tidak percaya Tuhan, ternyata barusan kemarin itu beberapa waktu yang lalu beliau mengakui adanya higher entity. Higher entity adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang menggerakkan dunia di luar beyond power atau kekuatan di luar kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Beliau menyebutnya sebagai higher entity. Dari ateis kemudian menjadi agnostik. Agnostik adalah percaya adanya keberadaan sesuatu yang mengatur, tapi dia tidak memilih untuk apakah dia percaya pada aliran tertentu, apa agama tertentu. Itu Elon Musk. Kalau kita kenal sebagai orang awam, bahasa internalnya adalah God's will. Kalau diterjemahkan kehendak Tuhan, kehendak dewa. Mungkin kalau yang muslim bilang itu kodratullah. Saya digerakkan karena takdir. Nah, jadi kesimpulannya, ketika saya meminjam beberapa istilah dari pakar itu, maka dalam behavioral finance, semua temuan-temuan tadi bisa jadi pengaruhnya itu ada, walaupun kecil, walaupun sekian persen. Kadang-kadang ketika coba kalian tanya ke diri masing-masing ketika mempelajari behavioral finance dan Anda melakukan aktivitas investasi maupun melakukan transaksi perdagangan instrumen keuangan, secara tidak sadar kita akan bilang, iya ya, kadang saya mengalami ini. Gitu. Cuman silahkan kalian lakukan perhitungan, kira-kira mengalami anchoring berapa besar, mengalami
heuristik berapa besar, mengalami best neglect berapa besar kan itu. Silakan nanti diidentifikasi. Sehingga bagi saya ini adalah khasanah keilmuan yang menambah kekayaan dalam ke depan perkembangan ilmu pengetahuan. Karena kalau dulu kan aduh ribet disederhanakan dan semua dianggap konstan atau ceteris paribus. Itu kan hanya tujuan untuk pembelajaran, tapi realitanya ternyata apa yang kita pelajari tidak sesederhana realitas yang terjadi, terkhusus kita ada di era digital. Di era yang serba internet things gitu. Semuanya serba internet, semuanya serba gadget gitu. Dan kalian adalah salah satu generasi yang sangat terpapar dan bisa jadi ketergantungan dengan internet, gadget dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak saya yang tadi lahir itu sudah mengenal YouTube. Jadi dia tidak terbiasa sabar. Akhirnya kalau saya amati harus saya ajarkan untuk sabar. Jadi mendidik sabar anak kecil itu susah karena mereka iklan skip. Zaman saya dulu iklan ditunggu kan. Zaman sekarang nggak, pengennya cepet. Oke, itu ya contohnya. Jadi konteks investasi saya rasa nanti ke depan akan berkembang dan kita tidak mungkin menutup-nutupi hal ini dan tidak mungkin lagi kapitalis yang lama itu masih bertahan jika tidak ditambahkan gitu ya. Nah, adapun masalah kesalahan menilai risiko on return yang saya bisa garis bawahi di sini adalah kalian nanti perlu belajar lagi. Sebenarnya kita ini berada di sistem yang semrawut atau di sistem yang teratur. Nah, ini saya bahasnya di mata kuliah moneter biasanya karena kita behavior, lingkupnya mikro. Kalau saya harus membahas makro nanti malah nggak selesai-selesai ya. Intinya silahkan dipelajari. Di mata saya sudah share tentang itu kan apa tuh namanya kemarin yang saya share, silahkan dibaca yang untuk pengetahuan kalian ya. All about financial thing. Nah, ini silahkan dipelajari. Ini sistem keuangan bekerja dan bagaimana sistem keuangan itu ternyata semrawut gitu. Nih di sini. Ini pakar, yang ini ilustrasi. Jadi ditonton aja untuk menambah pengetahuan kalian tentang bagaimana sih sebenarnya dunia keuangan bekerja. Dan sehingga di micro things atau mikro yang kita pelajari ternyata secara besar sudah kacau kan gitu. Nanti silahkan ditonton aja videonya untuk menambah wawasan ya. Tidak ada hubungan secara langsung tapi pastinya ada sangkut pautnya. Oke. Sebentar. Tasha, bagaimana implikasi endowment effect? Endowment effect. Oke. Menjual saham sebentar. Ini gimana ya Tasha? Saya kok bingung ya maksud pertanyaannya Tasha. Bisa dibantu Tasha? Endowment effect sama likuiditas pasar. Izin menjelaskan Bapak. Jadi kan sebelumnya dijelaskan bahwa endowment effect itu kan seseorang yang memiliki keterikatan yang sangat kuat pada asetnya sehingga walaupun harganya itu jatuh, dia tuh tetap mempertahankan asetnya tersebut. Ini loh. Saya bukakan. Kayaknya bukan itu deh. Menilai sesuatu lebih tinggi terhadap sesuatu yang dimiliki, ya kan? Terus pertanyaan kamu? Merasa nggak mau jual ini? Iya. Terus ini tuh bukan endowment effect. Yang bawa ini reversal harusnya. Reversal. Jadi berharap sahamnya naik lagi tuh kalau nggak salah reversal. Yang ini loh, endowment effect itu. Lebih tepatnya yang ini. Jadi kita kayak gini. Misalkan ya, kita punya kendaraan A. Orang lain punya kendaraan B. Let's say, oke lah, kita punya ya sudah Honda yang biasa gitu. Orang lain punya Harley. Kita lebih menilai Honda kita itu lebih berguna bagi saya dibanding Harley dia. Itu endowment effect. Tapi kalau yang bawah ini kurang pas untuk endowment effect. Ini lebih ke reversal. Oke, ini lebih ke reversal sih. Yang kamu tanyakan yang mana, Wes? Dengan liquidity. Yang reversal atau yang endowment? Kalau seperti itu lebih ke yang reversal sih Bapak. Nah, reversal artinya ketika kita punya saham rugi nggak dijual gitu kan, berharap naik lagi, berharap rebound gitu kan. Pertanyaan kamu adalah
Ini toh. Oke, ini kan. Apakah tersebut mempengaruhi likuiditas pasar? Oke, baik, Rasha. Gini. Tadi sudah saya jelaskan apa yang terjadi di pasar sekunder itu diibaratkan oleh Maurice Allais peraih Nobel itu sebagai perjudian. Berarti mungkin nggak sih kalau itu sebuah kasino itu tanpa emosi, satu, itu ya. Yang menggerakkan likuiditas pasar itu lebih ke emosi atau rasional? Dua, kalau memang rasional berarti harusnya pasar itu tidak liquid, kaku. Kenapa kaku? Karena semua orang berpikir rasional. Justru yang menggerakkan pasar, yang membuat pasar liquid itu bukan rasional, melainkan emosi-emosi yang terjadi. Harapan-harapan manusia. Bayangkan kalian gini, melakukan simulasi perdagangan menggunakan algoritma. Mereka akan saling menahan, tidak mau jual. Karena apa? Karena menganggap belum untung. Ketika belum untung, belum dijual. Oke. Nah, sehingga nggak akan liquid malahan. Jadi, kalau menurut hemat saya, gara-gara emosional lah pasar itu menjadi liquid. Gara-gara rasional yang kaku itu, pasar malah nggak liquid. Paham ya? Contoh, kita set up sebuah aplikasi, kalau untung jual, kalau rugi jangan. Kira-kira ada nggak yang menjual meskipun harga turun? Nggak akan ada. Dan ada nggak yang mau beli kalau harganya selalu naik? Karena apa? Kalau selalu naik, rasional kita akan bilang, kalau saya belinya 5.000, selalu naik, saya jual lagi 10.000. Ada nggak yang mau beli 10.000? Kalau pemain-pemainnya sama, nggak ada tambahan baru. Nah, maka dari itu, yang membuat liquid pasar itu adalah, mohon maaf, para investor retail. Para investor yang baru-baru itu membuat liquid. Bayangkan yang main itu orang lama, orang yang pinter-pinter, jenuh pasar itu. Nggak ada yang mau jualan, nggak liquid. Yang membuat liquid siapa? Yang tradingnya harian itu. Yang trading harian biasanya siapa? Mereka yang baru-baru investasi. Yang baru, mohon maaf, herding, tertipu, kemakan omongan orang, itu korbannya. Endowment effect lebih mempengaruhi mereka yang memiliki pengalaman lebih. Reversal itu adalah berharap, harapan-harapan itu. Harapan untuk rebound. Oke, jadi menurut saya yang justru membuat pasar tidak liquid adalah jika pelaku pasar terlalu rasional. Justru karena tidak rasional lah pasar itu liquid. Pasar itu menjadi liquid. Dan sekali lagi yang terjadi di secondary itu, menurut pakar ya, bukan saya, menurut peraih Nobel, diibaratkan seperti perjudian. Nanti kalau kalian bertanya, saya jelaskan gini. Apakah dana yang berputar di secondary market itu lari ke emiten? Enggak, dia hanya berputar di situ aja. Berarti kalau kita pakai rumusnya MVPT, Irving Fisher Theory, perputaran di secondary market ini memperparah inflasi. Anggaplah M-nya 2, tradingnya 2, harga kemudian velocity-nya 4, harganya yang 2 akan menyesuaikan menjadi 4 ketika tidak diikuti trading yang sama. Kalau velocity-nya 6, berarti tradingnya tetap, price-nya akan naik menjadi 6. Berarti aktivitas di pasar modal itu memperparah harga-harga atau depresiasi mata uang pada suatu negara. Nanti kalian pelajari di Irving Fisher Theory ya. Rumusnya untuk menjelaskan itu. Oke, ini saya sudah berusaha menjelaskannya tanpa melibatkan bukan asumsi, keilmuan-keilmuan yang di luar konven. Ini cukup dijelaskan dengan konven. Oke, kemudian Nadia, nanti kalau kalian tanya, karena di kelas sebelah itu kalau nggak salah ada yang nanya siapa ya? Nisvan kalau nggak salah. Nisvan itu membahas tentang, saya lupa, dia tiba-tiba bertanya tentang ini, apa, riba. Kan kaget tuh, bahasanya apa kok dia nanya itu, karena ada pertanyaan maka saya jawab kan gitu. Karena dia penasaran bagaimana korelasinya. Ini karena tidak ada pertanyaan itu, saya jawabnya sesuai dengan analogi-analogi umum saja ya. Nadia,
kebiasaan keuangan gimana sih ini? Kebiasaan keuangan dalam keluarga, oke. Menabung, baik. Status quo dalam gimana Nadia, bisa diperjelas? Saya masih agak bingung mencerna pertanyaan kamu. Ini bidangnya berarti. Baik Bapak, Gimana? izin menjelaskan. Jadi maksud saya itu bagaimana pengaruh pola asuh keluarga itu yang cuma tahu nabung di bank itu bikin kita jadi takut mencoba hal baru, dan kebiasaan ini tuh yang akhirnya bikin kita itu kena status quo bias, yaitu kondisi di mana kita itu merasa cara lama itu sudah paling benar dan aman, padahal kenyataannya kita ini jadi melewatkan peluang investasi yang lainnya gitu Pak. Terus yang ditanyakan adalah Ya gimana intinya tuh kayak gimana caranya memutus rasa takut dari tabungan bank ke investasi lain gitu. Karena berarti yang pertanyaan bukan meragukan biasnya ya, karena ini adalah sesuatu istilah gitu kan. Tapi bagaimana caranya untuk merubah kebiasaan lama dan mengajak untuk melakukan alternatif gitu ya, betul ya? Soalnya kalau misalkan dari kecil kita cuma diajarkan nabung di bank, itu satu-satunya cara paling aman. Mungkin ada yang berpikir gitu Pak. Intinya untuk memecah kebiasaan lama gitu ya, supaya lebih berani, supaya lebih mau gitu ya. Jadi oke, kita tidak bahas bagaimana mengakali bias karena adalah sebuah istilah gitu ya. Sebuah istilah berarti ini lebih kepada edukasi keuangan. Bagaimana membuka open mind, membuka pemikiran supaya lebih yakin. Contoh, keluarga saya itu memang seperti kamu itu, deposito gitu kan, di konvensional. Terus kemudian ada adiknya yang bilang, alihkan aja depositomu ke emas. Akhirnya dia pindah ke emas. Jadi karena apa? Ya karena keluarganya, karena orang yang dia percayai. Jadi gimana ya? Kalau kamu punya keluarga seperti itu, seandainya tidak bisa meyakinkan, berarti harus belajar, harus memberitahu, menunjukkan bukti-bukti empiris. Atau membawa orang yang dipercayainya, gitu caranya. Kalau mau breakthrough atau mengubah pemikiran, gitu. Nah, itu juga menjadi concern saya karena apa? Dulu karena saya disekolahkannya untuk di ekonomi syariah ya, pernah mendebat keluarga, loh, bapak ibu ini nyekolahkan saya kok dinasihati nggak mau, orang tua saya full konven. Ya deposito dan sebagainya itu full konven. Terus saya sindir, loh saya disekolahkan di ini untuk belajar ini, terus saya kasih tahu kok nggak mau, itu ayal-ayalan juga. Artinya kadang keluarga itu lebih sulit diyakinkan dibanding orang lain gitu loh. Jadi misalkan dia belajar gitu kan tentang sebuah perekonomian, investasi, meyakinkan orang lain menjadi pembicara yang hebat, mungkin dia bisa meyakinkan sampai ribuan orang, ratusan orang percaya nih sama Nadia. Tantangan terbesar adalah ke keluarga, dan itu menjadi sebuah sebuah histori yang berulang. Contoh, kalau saya contohkan, kalau kisah Nabi nanti kasihan yang tidak paham. Saya agak bingung nih kalau mencontohkan. Nggak apa-apa deh ya, nanti yang lainnya tolong dibantu menjelaskan. Ada kisahnya Noah gitu. Nabi Nuh itu aja loh, istri anaknya nggak percaya sama dia kan gitu. Contoh. Terus kasus lain kaum Sodom, kisahnya Lot. Kalau di Islam Nabi Lut, itu juga sama, keluarganya nggak percaya sama dia. Nah, jadi kemudian di zaman kalau yang Muslim kenal Nabi Muhammad, ada Abu Thalib, dia nggak mau tuh percaya sama Muhammad. Nah, ternyata kejadian itu terjadi di dunia kita sekarang, di mana terkadang kita mempelajari pemahaman bagus, misalkan ini ya, belum tentu anaknya sekolah atau menjadi motivator
meyakinkan banyak orang, mengajak orang untuk investasi, tapi orang tuanya atau omnya atau adiknya itu belum tentu berhasil untuk diajak. Itu sudah menjadi sebuah apa ya, sunatullah tuh fitrah manusia lah, untuk tantangan beratnya adalah meyakinkan keluarga terdekat. Misalkan nih, saya ngajar tentang ekonomi ya, kalian paham dengan penjelasan saya, tapi belum tentu keluarga saya, entah mertua, entah om, entah ipar, itu yakin dengan apa yang saya sampaikan. Jadi itu juga susah, dan itulah yang membuat status quo bias ini menjadi sebuah temuan di mana stigma-stigma lama, apalagi Gen Y. Contohnya di lingkungan saya, beberapa orang membayar iuran itu, dalam membayar iuran RT ini kan aktivitas keuangan, itu masih nyaman dengan cash. Bude saya, ibu saya itu transfer masih nyaman dengan datang ke bank pakai transfer. Ada juga yang transfer itu harus berhadapan dengan CS. Oke. Terus kemudian orang tua saya sudah mau untuk transfer pakai M-banking. Itu meyakinkannya puluhan tahun, padahal anaknya belajar tentang perbankan kan gitu. Jadi contoh-contoh seperti ini memang tidak bisa dirubah, dan memang itulah yang membuat satu quo bias bertahan, sehingga ketika dia tidak punya pengetahuan, dia tidak kenal, dia tidak familiar, tidak yakin, maka akan sulit untuk beralih dari kebiasaan yang lama. Seperti itu dia. Contohnya bank digital. Ya, bank digital. Saya aja yang sudah belajar itu agak ragu. Wah, ini kalau ada apa-apa, tanya kemana ya bank digital ini? Tapi bagi kalian, saya rasa bank digital sangat mudah. Karena kalian belum pernah berpikir kejadian 98, di mana ketika error nih ya, error banknya, aplikasinya error, down. Kalau kita mau ambil duit ke BRI gampang, ada kantor visinya, kita datangi. Kalau bank digital, kalian mau lapor kemana? Apalagi yang tinggalnya tidak di Jakarta. Misalkan sistemnya down, sistemnya mereka down ini, aplikasinya gagal. Kalian punya dana 100 juta di situ. Stres nggak kalian? Berpikir nggak mau datang kemana? Nah, itulah yang dipikirkan oleh generasi lama. Itu status quo bias. Di video yang saya sharing tadi juga sama. Dulu orang berpindah dari emas ke instrumen yang serba digital, berat. Saya pun juga mengalami quo bias. Dulu orang-orang sudah install Gojek, saya belum mau. Saya lebih memilih kontak teman untuk nganter dibanding pakai Gojek. Dulu, gitu kan. Dulu awal-awal Gojek, saya nunggu sampai Gojek 5 tahun beroperasi baru saya pakai Gojek. Itu contoh. Jadi status quo bias pasti akan selalu ada, karena setiap perkembangan zaman manusianya itu masih tidak selalu mengikuti perkembangan. Misalkan kalian familiar dengan internet nih, terus nanti anak cucu kalian itu berpindah itu bisa pakai teleportasi, pasti kalian akan ragu, saya belum pernah pindah ke Jakarta pakai teleportasi, tapi keturunan kita, generasi di bawah kita mungkin familiar dengan itu. Contohnya gitu aja, gampangnya gitu. Contoh, orang zaman dahulu naik pesawat itu mesti ketakutan. Kalian sudah nggak ketakutan, tapi orang zaman dahulu pertama pesawat dibuat, gimana rasanya terbang itu pasti ada namanya perpindahan yang berat gitu ya. Oke, saya rasa itu ya Nadia, dan ternyata 78 belum sempat kebahas siapa namanya Afan. Mungkin kelas penggantinya nanti saya jawab itu, saya buat rekaman gitu aja ya. Kalau memang sulit menemukan kelas pengganti, untuk yang pertemuannya saya buat rekaman menanggapi 78. Kalian boleh ikut, boleh enggak. Cuman nanti saya harap yang ada pertanyaan-pertanyaannya, yang bertanya itu ikut. Karena kalau ada sesuatu yang kurang saya pahami, saya akan tanyakan. Bagi yang lainnya nanti lihat rekaman gitu. Bahasanya gitu ya. Mungkin gitu ya Rama ya, Afan ya. Kita jadwalkan untuk menanggapi kelas pengganti gitu aja ya. Oke. Saya rasa itu saja. Kita akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.